Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, terdengar jelas. Oke, nah sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Oke, untuk share screen sudah terlihat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kata kunci ya. Minggu kemarin mungkin sedikit sudah saya sampaikan kalau kita itu nanti bisa mencari kata kunci yang sesuai dengan web ataupun produk ya, produk yang akan kita buat itu nanti kita targetkan ya. Nah, sebelum itu nah ini untuk muncul. Untuk melihat keyword ya, maka kita bisa menggunakan namanya Google Keyword Planner ya. Nanti di dalam Google Keyword Planner ya, ini kalian sebaiknya membuka laptop ya untuk bisa langsung praktek. Kalaupun kalian tidak ada komputer ya, setidaknya sediakan catatan atau alat tulis yang mana nanti bisa kalian catat ini nanti materinya apa saja, karena memang tidak ada PPT ya. Nah, ini yang pertama kita bisa menuju ke Google Keyword Planner ya. Di sini kita lihat dengan kita mengetikkan Google Keyword Planner, kemudian kita pilih ini ya, ads google ya .com, kemudian Google Keyword Planner. Nah, di sini kita bisa mengetikkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ingin kita cari. Misalnya kemarin saya menentukan tema atau saya ingin berjualan untuk kopi ya, atau kopi tempur, maka kita bisa ngetik di sini kopi ya, kopi. Tuh, kok nggak bisa. Oke, di refresh dulu. Susah ya. Oke, ini langsung klik ke go to keyword planner. Kemudian di sini nanti kita diminta login biasanya. Nah, kalau sudah login itu kita bisa memilih discover new keyword yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa kata kunci sekaligus untuk sebagai pembanding. Misalnya saya ingin mencari tentang kopi tempur ya, kemudian apalagi misalnya kopi tempur ini itu termasuk jenis apa sih ya, kopi tempur Jepara ya. Kopi tempur Jepara itu misalnya, nah ini dia termasuk robusta, maka kita juga ikut masuk ke kopi robusta karena dari kopi robusta sendiri itu variannya ada banyak. Jadi pastikan sebelum kalian menentukan tema apa yang ingin dijual itu kalian harus ada produk knowledge atau pengetahuan tentang produk tersebut. Dan di sini saya juga mencantumkan kopi robusta, kemudian satu lagi kata kunci yang biasanya nanti dicari oleh penggemar kopi. Oke, misalnya kopi ya, berarti ini kita juga cari kopi saja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah klik get result, ini dikosongi. Untuk yang enter a site
ya, ini kosongin saja. Ini klik get result, nanti bisa kita lihat dari keyword. Nah, ini kita tutup dulu. Dari keyword yang ada ini bisa kita lihat bahwa yang pertama copy tempor, ya, copy tempor itu untuk rata-rata bulanan pencarian itu sekitar 100 sampai 1000 orang yang ngetik kata kunci copy tempor di dalam Google Search. Dan ini apakah ini rendah, sedang, atau tinggi? Nah, ini bisa dibilang rendah. Kenapa? Karena ternyata banyak orang-orang di luar sana itu masih belum mengenal copy tempor seperti ini, ya. Nah, ini maka bisa kita catat, ya, kita bisa membuat perankingan, ya. Perankingan itu misalnya di ini, ya, kalian buat perankingan. Nah, misalnya ada 3 tabel, ya. Ini ada nomor, ya, kemudian ada keyword dan average monthly search, dan yang satu lagi adalah competition, ya. Dimana competition itu nanti bisa kita lihat ada berapa banyak website yang menggunakan kata kunci itu, ya. Jadi bagaimana sih cara kita menentukan keyword yang pas, ya? Cara menentukan keyword itu tentunya kalian bisa melakukan, ya, keyword itu, ya, aturannya itu berarti carilah, ya, keyword yang average monthly search-nya itu tinggi, ya, dan competition-nya itu rendah, ya, seperti ini. Jadi kalian ini namanya riset, ya, riset keyword itu dengan cara seperti ini, ya. Yang pertama tadi setelah kita cari ternyata misalnya produk yang kita miliki itu adalah copy tempor, ya, copy tempor seperti ini. Maka misalnya ini kita lihat copy tempor itu ternyata pencarian bulanannya itu hanya 100 sampai 1000 dan kompetisinya tinggi, ya. Ini berarti kalau kalian masang kata kunci seperti ini itu nanti, ya, akan kesulitan untuk berkompetisi. Nah, misalnya kita ketik seperti ini, copy tempor saja tanpa Jepara. Nah, ini kalau dari Google Places langsung arahnya ke copy tempor, ya, sudah benar. Kemudian gambar untuk copy tempor juga kebanyakan orang langsung melihat berupa copy tempornya. Dan di sini bisa kita lihat untuk website yang menjual copy tempor itu beberapa atau kebanyakan adanya di marketplace, dan ini Tokopedia, kemudian Shopee, Lazada, ya, Lazada, kemudian Bukalapak dan lain-lain. Bahkan tidak ada yang membuat website, ya, yang di halaman pertama itu yang berupa website. Oke, kita lihat. Nah, ini ada berupa artikel dari Kompasiana di balik nikmatnya copy tempor. Kemudian ini ada copy tempor asli dan lain sebagainya. Tidak ada website atau sampai di halaman kedua ini. Oh ya, ini ada rumah BUMN, berarti dia ada untuk menjual kopi, ya. Nah, ini kemudian ada IG, suara baru dan lain-lain. Dan berdasarkan kata kunci ini copy tempor, ya, ternyata kita lihat ini kurang relevan. Jadi meskipun yang kita jual itu copy tempor, ya, tetap nanti memang kita pegang kata kunci ini, ya, karena sesuai dengan produk kita. Tetapi bisa dilihat orang di luar sana, ya, karena kan kita pengen beranjang orang sebanyak-banyaknya. Itu kalau cuman 100 sampai 1000 orang, itu kita targetnya itu paling 1%, ya, dari average monthly search itu yang akan membeli produk kita. Kalau cuman 100 itu kan 1%-nya hanya 1 orang. Kalaupun 1000 itu 1%-nya kan 10. Ya, jadi
peluangnya sangat kecil sekali dengan kita menggunakan kata kunci kopi tempur ini. Maka kita bisa lihat ke bawah lagi ya, ke bawah kopi robusta ini juga sama 1K sampai 10K, ini kompetisinya tinggi. Nah, sesuai dengan kriteria dua ini, yaitu average monthly search-nya tinggi dan competition-nya itu low, maka kita lihat lagi dan ternyata kata kunci kopi itu pencariannya banyak sekali ya, 1 juta sampai 10 juta orang itu mencari kata kunci kopi, dengan bisa kita lihat competitionnya saat ini adalah low atau sangat rendah ya, atau rendah. Maka ini bisa kita pastikan kita targetkan keyword namanya kopi ya, dengan 1M ya sampai 10M, dan competitionnya adalah low. Kemudian yang kedua ya, nanti setelah kita masukkan 3 kata kunci ini biasanya ada keyword ideas. Keyword ideas itu Google akan merekomendasikan kata kunci apa saja sih yang bisa kita gunakan selain 3 kata kunci yang sudah kita masukkan ini. Contoh yang pertama misalnya filosofi kopi ya, ini 10K sampai 100K ya, tidak lumayan ya, misalnya kita ambil 1%-nya saja, maka 10.000 ini berarti ada 100 orang yang bisa nanti kita konversi menjadi pembeli ya. Itu kalau misal kita 100K ya atau 100.000 pencarian, maka ya berarti tinggal kalikan ada 1.000 orang yang nanti ada kemungkinan untuk membeli produk kita. Nah, ini apakah boleh? Boleh ya, kita bisa masukkan keyword ini juga karena ini kita lihat competitionnya adalah low. Oke, kita tulis dulu misalnya filosofi kopi dengan 10K sampai 100K. Nah, ini ya, atau langsung bisa kita filter ini untuk urutan yang teratas itu nanti dia akan urut ya. Nah, ini kopi ya, kemudian ada janji jiwa ya, orang ngetik janji jiwa ya, itu biasanya memang mereka mencari kopi janji jiwa di dekat mereka ya. Tapi apakah kita bisa pakai kata kunci ini? Lagi-lagi boleh ya, boleh karena ini masih kaitannya dengan kopi ya, kopi tempur yang nanti akan kita jual ya. Nah, ini berarti 100K sampai 1M ini juga lumayan besar ya, maka kita bisa pilih, tidak apa-apa ditulis saja. Yang ketiga janji jiwa, dan ini digabung ya, itu ada 100K sampai 1M ya, ini lumayan tinggi ya, tinggi juga ini janji jiwa. Kemudian apalagi ya, rata-rata ini ya berarti kopi-kopi kekinian ya, ini kopi kenangan juga 100K sampai 1M ya, kopi kenangan ini juga lumayan ya. Oke, kita pakai juga kopi kenangan tanpa spasi, ini berarti 100K sampai 1M, kemudian ini juga low ya, dan seterusnya ya. Dari beberapa keyword ini itu nanti bisa kita gunakan. Nah, kemudian bagaimana sih nanti cara kita menggunakan keyword ini? Ya berarti kita tulis saja, kita nanti membuat artikel tentang filosofi kopi, kemudian kita membuat artikel tentang janji jiwa, kemudian membuat artikel tentang kopi kenangan ya, dan lain-lain. Sama seperti ketika kalian atau kita ngetik kopi tempur ya, di sini itu yang kerekam itu adalah artikel ya, artikelnya terlebih dahulu. Nah, bisa jadi memang di satu sisi kita juga harus menulis artikel ya, artikel di dalam website kita ya, seperti ini nanti jadinya. Nah, nanti kalian ketik tentang atau artikel tentang janji jiwa ya, di paragraf pertama misalnya kalian menjelaskan tentang janji jiwa itu apa ya, dan yang terakhir di paragraf akhir misalnya kalian tambahkan misalnya kalian juga bisa merasakan nikmatnya
kopi ya, kopi murni ya, kopi murni buatan Jepara asli, yaitu kopi Tembor ya. Klik di sini untuk belanja itu. Nah seperti itu. Nah ini adalah kegunaan keyword ya. Nanti keyword itu kalian pasang di website kalian ya, keyword-keyword ini. Oke, terus kemudian lanjut berikutnya ya. Nah ini di kolom yang lain bisa kita lihat ini ada top of page bid ya, kemudian juga top of page bid ya, high range, yang ini adalah low range. Ini artinya apa? Kenapa kok di sini ada harga rupiah 1.300 sampai 19.278 ya. Nah ini adalah ini advertiser ya, atau pengiklan ya. Nah CPC ya, pengiklan ini biasanya mereka spend ya, spend duit mulai dari yang terendah 1.300 sampai 19.278. Artinya, nah di dalam website kalian nanti, misalnya nanti kalian membuat sebuah website dan website kalian itu kan perlu dikenal oleh banyak orang, maka ada yang namanya Google Ads ya, ada yang namanya juga Google AdSense ya. Bedanya apa sih antara Google Ads dengan Google AdSense ya? Google Ads itu adalah program yang mendorong atau yang digunakan untuk menarik pengiklan. Jadi pengiklan ya, misalnya saya selaku yang ingin memasarkan produk kopi Tembor, yaitu nanti bayar ya, bayar iklan dengan Google Ads. Seperti ini juga bisa ya. Nah sedangkan Google AdSense itu adalah program yang ditujukan untuk menarik publisher ya. Publisher itu berarti pemilik website ya. Tujuannya apa? Agar nanti si pemilik website itu ditempeli iklan oleh Google, kemudian nanti si pemilik website akan mendapatkan komisi dari iklan yang ditampilkan oleh Google. Nah jadi seperti ini kira-kira bedanya. Nah si Google AdSense ini sendiri tentu nilainya ya bisa jadi recehan ya, recehan itu nanti berapa sih yang dia dapat, misalnya dari pengiklan itu per klik ya, ini CPC itu per klik ya, cost per klik. Bisa jadi nanti kalau di sini apakah ada orang yang mengiklan tentang kopi ya, kayaknya sulit ya kalau kita melihat di sini, yaitu tidak ada ads ya, tidak ada iklan tentang kopi. Ini semua murni adalah hasil result dari dari Google. Nah kalau bedanya kalau kita mengetikkan furniture ya, furniture Jepara, itu nanti kita akan ketemu ads ya. Nah kalau ini berarti tidak iklan, ini juga tidak iklan ya. Nah ini ya iklan, jadi ditandai dengan ada tulisan iklan seperti ini. Nah jadi misalnya ini ya, Agus Mebel Jepara Co. ID, ini dia membayar sejumlah uang ke Google, biasanya berupa deposit ya. Si Agus Mebel Jepara itu mendepositkan uang, kemudian setiap klik di sini ya, ini cuman sekedar saya contohkan ya, misalnya ini diklik ya, diklik. Nah kemudian nanti akan menuju web punyanya Agus Mebel Jepara. Nah Agus Mebel Jepara ini itu nanti akan membayar Google sejumlah rentangnya, itu ya hanya Google yang tahu. Pokoknya
di antara rentang low sampai high ini. Ya, tadi misalnya furnitur Jepara. Oke, kita coba hapus semua. Furnitur Jepara itu CPC-nya berapa? Ya, seperti ini. Oke, kita masukkan furnitur Jepara itu sekitar 700 sampai 2900. Jadi tiap klik itu nanti Agus Mebel Jepara akan membayar Google senilai sekian, ya. Kemudian kalau ada publisher ya atau website yang bekerja sama dengan Google untuk mau untuk ditempeli iklan, dan kebetulan si website tersebut itu memiliki atau menampilkan iklan punyanya Agus, ya, Agus Mebel Jepara, nanti tinggal komisinya itu berapa, ya. Komisinya itu biasanya berapa ya, mungkin sekitar 1 atau 2% ya dari nominal yang sudah dikeluarkan ini, ya. Itu saya tidak tahu pasti berapa jumlah pastinya. Nah itu nanti kan tetap walaupun itu recehan, ya, kita bisa lihat banyak sekali orang-orang pemilik website itu bisa memiliki pemasukan ya dari iklan dengan menggunakan Google AdSense. Jadi nanti ketika website kalian itu kalian gunakan untuk jualan kopi, website kalian itu kalau jumlah pengunjungnya itu dirasa cukup, kalian bisa mencoba mendaftar Google AdSense. Jadi di satu sisi kalian juga jualan, di sisi lain kalian juga bisa mendapatkan pemasukan iklan dari Google. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ya, seperti ini. Kemudian selain Google Keyword, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan jumlah traffic ya ke kita, ya? Tentunya kita bisa nebeng dengan apa yang sedang viral saat ini, ya, apa yang sedang tren saat ini. Nah, nanti akan ketemu ya mingguan atau mungkin bahkan tren yang sedang viral harian, ya. Contoh misalnya nah sekarang di mana sih kita bisa melihat apa yang sedang viral? Ya tentu saja kita pakai bantuan Google juga, dan Google sudah memiliki tools itu, ya. Toolsnya namanya Google Trends, ya. Google Trends ini digunakan untuk menganalisa tren yang terjadi di internet. Nah, alamatnya yaitu ini trends.google.com. Oke, kita lihat ya seperti ini. Nah, ini otomatis sudah terfilter untuk Indonesia. Nah, kita bisa mulai mencari dengan mencari kata kunci di sini, ya, atau kita bisa, karena misalnya kita nggak tahu ya apa yang sedang tren, ya udah kita scroll ke bawah, itu nanti akan ada insight ya atau recently trending, yang sedang trending di internet itu atau yang orang paling banyak cari di kotak pencarian di Google itu apa sih, ya. Nah ini klik more trending search. Nah ini ya daily search trend, ini harian itu misalnya WeTV, ya. WeTV orang mencari apa ya ini ya, ternyata ada Antares, ya, seri Antares season 2, ya, tapi ini yang digunakan bukan series Antaresnya tetapi WeTV-nya. Orang banyak melihat ini, ya. Ini ada 20.000 pencarian di hari Sabtu ini, ya. Terus juga ada BMKG Jerman, ya, jadwal MotoGP, ya, dan lain-lain. Nah Jumat misalnya, ya, Jumat kemarin pun juga banyak, ya, Argentina versus Honduras, ya, Indonesia versus
Curacao ya, Curacao, dan oh ternyata ada gempa ya, gempa di Aceh ya. Ini juga kita lihat ada pencarian 50.000, dan ternyata ini ada dari artis ya, Billy Saputra, ini dilaporkan ke polisi ya. Ini pencarian sebanyak 50.000 ya, dan lain-lain. Nah, terus apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya hampir sama seperti Google Trends yang kita Google keyword planner yang kita buat. Nah, cuman kalau keyword planner kan ini sesuai dengan tema yang kita targetkan ya, yaitu kalau ini kan pasti penggemar kopi ya, yang mencari kata kunci ini, dan berarti kita menargetkan untuk penggemar kopi. Nah, selanjutnya kita juga bisa nebeng ya, seperti ini misalnya. Bisa kita lihat Curacao itu kapan ya pertandingannya, highlight akan ya. Oke, berarti hari ini ya, hari ini nanti jam 8 ya. Nah, nanti misalnya kalian nebeng ini, mungkin yang paling relevan ya untuk Indonesia juga, walaupun ini pencarian ini itu yang berasal dari Indonesia ya. Atau kalian bisa nebeng ini, tapi ini sudah kejadian ya, Argentina versus Honduras ya. Nah, kalian bisa membuat artikel tentang Indonesia versus Curacao tadi ya. Ini tentang berita mengenai Indonesia hari ini akan menghadapi Curacao. Jadi meskipun di sini ada artikel dari Kompas ataupun dari media-media lain, itu diusahakan jangan copy paste ya, jangan copy paste, tapi kalian mencoba menulis sendiri ya, menulis sendiri. Kemudian nanti kalian nebeng ya, nebeng di paragraf terakhir ya, paragraf terakhir misalnya untuk menghadapi persiapan nonton menghadapi Indonesia melawan Curacao ya, kalian bisa ditemani dengan secangkir kopi Tembor ya, agar kalian bisa semakin melek. Nah, klik di sini untuk belanja. Nah, seperti itu. Jadi karena kita nebeng di tren, maka mau tak mau kita tiap ya minimal seminggu sekali ya, kalau misal kita sudah kehabisan topik membuat artikel tentang ini, ya udah mulai nebeng dengan trends ini ya. Walaupun trends itu kan hanya sesaat ya, hanya sesaat, kayak sepak bola ini kan tidak sampai seminggu ya, tetapi hari di mana pertandingan itu sedang berlangsung, dan biasanya plus ditambah 1 hari untuk membahas hasilnya ya, skornya berapa sama highlightsnya di pertandingan tersebut apa saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menggunakan 2 tool ini ya. Nah, nanti mungkin di mata kuliah ini, setelah kalian nanti membuat pilihan ya, pilihan tentang tema website yang nanti akan kalian buat, itu nanti ada tagihan ya, tagihan tiap seminggu sekali itu kalian wajib menulis 1 artikel ya, 1 artikel agar nanti web kalian itu tidak ibaratnya tidak dianggap web yang mati ya. Karena apa? Karena Google itu biasanya akan merekomendasikan pencarian ya, itu web-web yang dia sering update ya, sering update itu nanti biasanya dia taruh di paragraf pertama. Nah, tentunya untuk misalnya kalian di website kalian itu hanya jual 1 produk saja,
yaitu produk kopi tempur ya, kopi tempur yang beda hanya ukurannya saja. Kalian jual ada yang 100 gram, 200 gram, sama 500 gram, ya tidak apa-apa. Nah tentunya kalau kalian cuman jualnya produk itu saja, nanti kan web kalian akan monoton ya, monoton atau dianggap tidak hidup ya. Maka untuk menghidupkannya itu adalah kalian tuliskan artikel ya di dalam website kalian ya. Nah contoh misalnya ini ya, kalau saya kan di bidang IT ya, di bidang IT itu ada namanya web hosting ya, web hosting. Web hosting itu dulu di tahun 2004 sampai 2008 itu web hosting yang paling populer itu namanya ID Web Host ya. ID Web Host itu menjadi salah satu web host yang paling populer ya di Indonesia. Nah cuman pada saat sekarang di 2022 ID Web Host itu kalah ya, kalah bersaing dengan ada satu perusahaan hosting yang mana dia baru ya, baru di tahun 2016 tapi pertumbuhannya luar biasa ya. Kenapa? Karena ID Web Host minim ya, minim inovasi ya. Kalau lawannya itu ID Cloud Host ya, ID Cloud Host namanya mungkin memang mirip-mirip ya, bedanya yang satu web, yang satu cloud ya. Nah ini ya, di dalam ID Cloud Host ini, di samping dia sebagai inovasi yang punya VPS yang bisa mau membuat VPS yang custom seperti ini ya. Ini dulu ID Cloud Host itu adalah yang pertama kali di Indonesia ya yang menyediakan fitur ini ya. Sedangkan beberapa web hosting yang lain seperti tadi di ID Web Host itu hanya menyediakan misal VPS itu hanya paketan ya, dan ini bisa kita lihat dia melabelinya new ya, new. Jadi ibaratnya telat nganggo banget si ID Web Host ini untuk ikut terjun juga di dunia VPS ya, padahal di ID Cloud Host tadi itu sudah inovasinya itu yang variabel itu. Nah ini bisanya ya cuman ini langsung paketan 1 giga 1 core 30 giga ini, seperti ini, tidak berupa slider ya, diserahkan ke user itu mau memilih spek yang seperti apa. Nah ini kan akhirnya terbatas ya, pilihannya cuma 3. Sedangkan di ID Cloud Host tadi, nah sedangkan ini dari harga 1 giga 1 core 30 giga itu 129.000, sedangkan di ID Cloud Host untuk 1 core ya, ID Cloud Host ya, 1 core 1 giga 30 giga itu berapa sih? Nah ini bisa kita lihat 1 core 1 giga storage-nya misal kita scroll 30 giga, maka ini biayanya adalah 56.000 per bulan ya. Jadi dari sisi harga juga menang telak ya, dengan spek yang sama di ID Web Host itu 2 kali lipatnya. Nah seperti itu. Kemudian bisa juga kita bandingkan ya di Google Trends. Itu kalau kita bandingkan itu tidak dalam waktu yang singkat, tetapi waktu yang panjang. Misalnya ID Web Host ya, kemudian dan satu lagi bisa kita compare ID Cloud Host ya. Nah ini jangan 12 bulan ya, kalau 12 terlalu pendek. Nah ini meskipun di 12 bulan juga bisa kita lihat ternyata di internet ini orang sudah mulai banyak melakukan pencarian tentang ID Cloud Host dibandingkan ID Web Host. Nah ini kita lihat cek mulai 2004 ya sampai present. Nah ini bisa kita lihat ya 2004. Nah, 2004 ini
masih sama 00 ya. Di 2005 ini ID webhost masih merajai ya, dan seterusnya. Baru di akhir-akhir ini tidak kelihatan ya, kayak terlalu kecil berarti. Nah, kira-kira seperti itu untuk melihat trends ya. Nah, sekarang untuk tugas ya, tugas yang harus kalian lakukan itu adalah oke, ini untuk tugas diimpor dari R1 ya. Nah, ini nanti kalian membuat tugas riset keyword ya, yaitu mengumpulkan 10 keyword beserta average monthly search tinggi dan competitionnya low ya. Jadi seperti ini riset keyword, nama mahasiswa, NIM, kemudian tema produk yang kalian cari itu apa, dan ini itu nanti relevan dengan ini dikumpulkan ini hari Sabtu. Dikumpulkan hari Jumat ya, saya beri waktu 1 minggu ya. Kalau kalian bisa mengerjakan lebih cepat ya lebih baik ya itu. Ini tanggal 24, terakhir tanggal Jumat tanggal 30 September. Jam 12. Kemudian untuk ini ya, kalian juga harus mengisi ini form pendaftaran. Nanti silakan kalian isi ya, NIM, nama mahasiswa, kemudian email ya. Email jangan pakai Gmail tapi pakai email Unisnu ya. Jadi kalian nanti pakai email Unisnu itu caranya masuknya lewat Gmail Unisnu ya, masuknya lewat Gmail seperti ini. Kemudian nanti kalian masukkan username-nya yaitu name kemudian @unisnu @ac_id ya. Jadi misal ini email saya kan untuk yang Unisnu yaitu di hanifzen @unisnu @ac_id. Jadi kalau kalian ya berarti NIM kalian misalnya 21 ya, 21.00.014 ya, @unisnu @ac_id. Jadi cara masuknya itu kalian tulis komplit ya, kalian tulis komplit misalnya 21.00.014.2345, ini misal NIM kalian, terus @unisnu @ac_id seperti ini. Jadi nanti bisa kalian next. Kalau seperti ini kan nanti tidak dikenali ya, karena saya acak ya. Kalau tidak dikenali itu nanti seperti ini, tapi nanti kalian bisa langsung disuruh memasukkan password, berarti NIM kalian sudah ada ya, atau sudah dibuat. Nah, passwordnya itu defaultnya kan NIM ya, tanggal lahir ya, itu nanti kalian masukkan.
ya nanti kalian bisa masuk email ya. Nanti untuk informasi login itu saya masukkan lewat sana ya. Nah kemudian kelas, kemudian nama usahanya apa. Nama usaha itu brand ya, lebih cenderung ke brand. Misalnya kalian usahanya apa ya, oke pokoknya nama ya, nama usaha. Kemudian bidang usaha itu makanan minuman. Semua makanan dan minuman itu masuknya ke sini. Kemudian fashion dan aksesoris, misalnya baju ya, make up, kemudian sepatu, kemudian apa pokoknya yang melekat ke dalam diri manusia ya. Dan aksesoris itu kalung, gelang, kemudian monel dan lain-lain. Nah ini kalau kalian R2 ya, R2 itu biasanya sudah punya bisnis ya, atau sudah bekerja ya. Nah, kalaupun misal kalian belum punya usaha atau wirausaha di rumah ya, mulai sekarang itu kalian tentukan kalian ingin berjualan apa ya. Ini nanti akan menjadi website kalian ya. Kemudian ada tanaman dan binatang. Tanaman dan binatang ini berarti ada juga yang menjual tentang pupuk ya, kemudian tentang tanaman hias ya, kemudian ada juga yang binatang ya, berarti ikan hias, kemudian ada juga yang jual ayam ya, ayam petarung ya, dan lain-lain. Kemudian kalau jasa ini misalnya jasa sembarang kalir ya, tetapi sekiranya jasa itu kalaupun kalian bisa keluar kota ya tidak apa-apa keluar kota. Contoh yang bisa keluar kota misalnya jasa WO ya, atau wedding organizer, itu kan kalian tempatnya di Jepara bisa ke Semarang ya. Kemudian untuk jasa yang lain lagi ya, atau jasa yang lain itu misalnya servis HP ya. Nah biasanya memang kalau jasa itu balik ke skill ya, kalian harus punya skill di bidang tertentu itu. Nah bedanya kalau berupa barang ya, yang mana kalian tinggal mencari supplier terdekat di Jepara itu di mana. Kemudian domain yang dikehendaki ya, tanpa spasi, misalnya apa ya. Jadi untuk domain itu kan nanti kalian akan memiliki sebuah alamat web ya, dan alamat web nanti semuanya. Nah ini misal ini ada agusmebeljepara.co.id, ini adalah alamat domain ya. Nanti kalian akan menggunakan pasar Jepara ya, pasarjepara.com, dan yang digunakan adalah depannya itu misal apa ya, kayak tadi ya, kopi tempur misalnya ya. Jadi nanti alamatnya berupa kopi tempur ya, .pasarjepara.com tuh. Nah ini sekedar saran, misal kalau kalian pengen sekalian serius ya. Kenapa? Karena kalau kalian nebeng di sini ya, ini kan saya buat pasarjepara.com itu untuk praktikum ini saja ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah nanti goal mata kuliah ini ya, kalian mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke website kalian ya. Nah tanggung jawab saya yaitu hanya sampai penilaian mata kuliah ini selesai itu. Jadi nanti alamat ini itu ya akan saya hapus ya setelah 3 bulan itu, karena ini untuk keperluan
praktikum. Jadi ibaratnya ya sakjane kalian bisa nama kalian sudah terkenal tapi ya nanti kok dihapuskan eman-eman ya. Itu silakan saya berikan alternatif yang lain, tapi ya memang kalian mencari tempat hosting sendiri ya, tempat hosting sendiri itu. Tapi kalau misalnya ini digunakan untuk latihan ya udah apa-apa, nanti kalian setelah makul ini selesai kalian bisa explore sendiri ya dengan menggunakan web hosting sendiri ya, menggunakan atau mencari web hosting sendiri. Misal di tadi misalnya ID CloudHost ini kan ada cloud hosting ya. Ini kalian berarti tinggal memilih hosting sama domain ya. Itu per tahun berapa sih ya, misalnya yang paling kecil dulu yaitu storage-nya 1 GB 1 core ya, ini 170.000 ditambah domain ya, domain.com. Nanti misalnya kalian punya alamat kopitempurjepara.com, jadi bukan kopitempur.pasarjepara.com. Nah ini kan top level domain itu yang paling atas itu ini. Jadi kalian seharusnya punya domain sendiri. Kalau kalian beli sendiri ya seperti ini. Nah, bisa seperti ini, kopitempurjepara.com. Itu nanti tinggal kalian pilih ya, produk kemudian domain ya. Tadi yang paling murah 170.000 ditambah dengan ini misalnya kalian pengen beli domain kopitempurjepara ya .com. Nah seperti ini, dicek tuh nanti harganya berapa sih. Kalau .com itu domain internasional ya 125.000. Nah ini masih available, jadi belum ada orang yang menggunakan domain ini. Jadi per tahun ini bayarnya per tahun 125.000 ditambah 170.000 ya. Ini biaya yang kalian habiskan untuk sewa hosting dan domain ya. Makanya ini berarti 300.000 per tahun ya. Murah sih sebenarnya, kalian hanya mengeluarkan sekitar 30.000 per bulan itu. Nah ini saya berikan opsi, kalau mau pakai domain sendiri ya monggo, enggak apa-apa. Atau mungkin ada yang punya usaha sendiri ya, yang sudah punya .com sendiri, ditulis juga enggak apa-apa, cuman dipastikan itu adalah website kalian ya, bukan website punya orang tua kalian atau website tempat kerja kalian, jangan. Tapi pastikan itu website punya kalian. Misalnya kalian sudah ada yang punya furniture, monggo enggak apa-apa pakai furniture kalian. Jadi sambil praktek mata kuliah ini kalian sudah punya website furniture, ya udah langsung dilanjut. Nanti tugasnya juga sama, kalian akan kepiye meningkatkan website meningkatkan traffic ke website kalian. Nah seperti itu. Oke, ini kalau bisa maksimal hari Senin sudah ngisi ya, karena nanti kan perlu saya setting ya ini untuk websitenya ya dan domainnya. Jadi untuk pasarjepara.com itu saya yang mengelola ya. Nanti kalau ada pendaftaran ya saya daftarkan satu-satu. Nanti untuk masuk ke admin atau masuk ke panelnya itu nanti saya kirim lewat email ya, lewat email. Biasanya nanti ada ini ya, misalnya ada username password yang harus diisi ya. Nah, seperti ini misalnya. Nanti username sama password ini tiap orang beda-beda, tapi nanti kalian masuk lewat panel yang sama seperti ini ya. Oke, sampai di sini ada yang masih belum jelas silakan bertanya.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, yang belum jelas. Oke, tidak ada yang bertanya? Sudah jelas, yakin? Ya, yakin jelas ya? Oke, kalau sudah ya, duh lali toh. Tidak bawa pulpen tadi. Nyarinya nyarinya di tadi kan? Apa tadi nyarinya? Mungkin yang lain ada yang bisa jawab nyarinya di mana? Nyari keywordnya tadi di mana nyarinya? Ayo silakan yang lain jawab ya. Nyarinya di mana? Atau diketik di situ tidak apa-apa, di chat ya yang tahu ya. Ads Google. Oke, serak apa lah ya. Bukan ya, bukan ads Google ya. Yaitu di mana tadi? Oh, ya toh lali. Ya, makanya tadi apa seperti yang saya bilang, sediakan pulpen, catatan apa yang saya omongkan itu saya tidak ada PPT-nya. Ya, itu ditulis ya, ditulis karena kalau kalian cuman cuman ngrungokake tok wis pasti makna lali. Nah, Google keyword apa? Kurang satu kata. Google keyword apa? Ya, oke. Google keyword planner ya. Nah, itu dicatat ya, Google keyword planner. Itu nanti apa? Kalian nyarinya di situ dan itu harus relevan dengan nanti website yang kalian isi di form itu ya, di form pendaftaran domain ya, itu nanti temanya harus sama antara tugas riset keyword dan form pendaftaran domain. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi. Oke, sudah ya, tidak ada yang bertanya. Kalau sudah ya, oke sudah ya.
Berarti kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, sudah absen semua ya di LMS ya. Udah. Oke, sekian kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.